Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ira Febriana Sinaga. Saya dari semester 1 Manajemen Pagi. Saya ingin menjelaskan atau merangkum ilmu filsafat dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. Ding dong. Ding dong. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang berarti cinta dan pengetahuan. Philosophia terdiri dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta, senang, suka. Sedangkan sophia berarti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Pengertian filsafat adalah kegiatan berpikir secara mendalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul dalam kehidupan. Seperti untuk apa alam semesta diciptakan, apa saja tanggung jawab manusia terhadap Tuhan, bagaimana cara berorganisasi, dan masih banyak lagi. Filsafat sudah ada lebih dari 2000 tahun, tetapi dalam waktu selama itu, filsafat belum mampu dan tak akan pernah mampu memberi jawaban yang mutlak. Tetapi filsafat mampu memberikan jawaban yang rasional, sistematis, dan kritis. Filsuf-filsuf yang terkenal akan pemikiran besar yang antara lain seperti Aristoteles, Plato, Jacques Derrida, Immanuel Kant, dan Thomas Aquinas. Setiap filsuf memiliki cara pandang yang berbeda. Oleh sebab itu, filsafat sangat menarik untuk dipelajari. Filsafat adalah ilmu yang tak terbatas karena tidak hanya menyelidiki suatu bidang tertentu dari realitas yang tertentu saja. Filsafat senantiasa mengajukan pertanyaan tentang seluruh kenyataan yang ada. Filsafat pun selalu mempersoalkan hakikat, prinsip, dan asas mengenai seluruh realitas yang ada. Bahkan, apa saja yang dapat dipertanyakan termasuk filsafat itu sendiri. Adapun 3 manfaat belajar filsafat, antara lain, yang pertama, filsafat dapat mengasah kemampuan hati dan pikiran untuk lebih kritis terhadap fenomena yang berkembang. Yang kedua, filsafat mengajarkan kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Yang ketiga, filsafat mampu membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional dan mampu membangun dengan cara berpikir yang luas dan mendalam, dengan integral, serta sistematis, metodis, kritis, analitis, dan logis. Adapun 10 aliran filsafat yang mempengaruhi pola pikir manusia. Di antaranya yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Yang kedua, empirisme. Berbeda dengan rasionalisme yang hanya mengandalkan akal untuk menentukan kebenaran, empirisme memerlukan pembuktian secara indrawi untuk menentukannya. Pembuktian secara indrawi yaitu dilihat, didengar, dan dirasa. Menurut aliran filsafat ini, pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman dan perantara indera. Yang ketiga, positifisme adalah aliran filsafat yang bersifat aktual, artinya menjadikan fakta-fakta sebagai dasar kebenaran. Yang keempat, kritisme. Kritisme adalah aliran filsafat yang melakukan penyelidikan terhadap rasio beserta batasan-batasannya. Dan yang kelima, idealisme. Idealisme adalah aliran filsafat yang percaya bahwa sesuatu yang konkret hanyalah hasil pemikiran manusia. Kaum idealisme menyebutnya sebagai ide atau gagasan. Yang keenam, naturalisme. Naturalisme adalah aliran filsafat dari hasil berlakunya hukum alam fisik. Menurut aliran naturalisme, setiap manusia yang lahir ke bumi membawa tujuan yang baik dan tidak ada seorang pun membawa tujuan yang buruk. Yang ketujuh, materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang menghakikatkan materi sebagai segalanya. Oleh sebab itu, materialisme menggunakan metafisika. Dan yang ke-8, intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat yang menganggap intuisi, naluri, atau perasaan sebagai sumber pengetahuan. Yang ke-9, fenomenalisme adalah aliran filsafat yang menganggap fenomena atau gejala sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Yang ke-10, sekularisme. Sekularisme adalah aliran filsafat yang membebaskan manusia dari hal-hal yang bersifat supranaturalisme atau keagamaan. Empirisme berasal dari bahasa Yunani. Emperia, terjemahan Latin yang menjadi experientia, yang darinya diturunkan kata dalam bahasa Inggris experience atau pengalaman. Dalam kajian filsafat, empirisme adalah sebuah alur filsafat yang meyakini bahwa pengetahuan manusia diperoleh dari pengalaman. Selanjutnya masuk ke materi filsafat ilmu.
Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Membicarakan filsafat ilmu berarti juga membicarakan filsafat. Filsafat mencakup 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologi, dan estetika. Aspek yang pertama, ontologi, adalah aspek yang membicarakan tentang hakikat ilmu, pengetahuan atau wujud. Adapun yang dibahas dalam ontologi adalah hakikat realistis. Aspek yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi yaitu studi tentang pengetahuan dan bagaimana kita mengetahui benda-benda, atau epistemologi bisa dikatakan sebagai metodologinya. Aspek yang terakhir adalah estetika atau aksiologi, yaitu suatu bidang yang mempelajari nilai atau melihat kepantasan, kebenar, atau salahnya, baik atau buruknya. Lanjut kita masuk ke sejarah filsafat. Filsafat mengetahui bahwa mengapa pada zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman kemasan filsafat. Jadi pada masa itu, orang-orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap gudangnya ilmu dan filsafat. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima saja, tetapi menumbuhkan ignoring atau attitude. Dengan begitu ada beberapa cabang filsafat ilmu, diantaranya metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Jika dijelaskan, metafisika adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, realitas terdalam dari segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan penelaahan tentang hakikat pengetahuan manusia. Dilakukan kajiannya mendalam sumber pengetahuan, tingkat pengetahuan, metode pengetahuan, keahlian, dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat nilai baik, buruk perlakuan manusia, dan moral keindahan. Dan ada pun juga ciri-ciri dari filsafat, diantaranya universal, radikal, dan sistematif. Jika dijelaskan, universal menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal, mendasar, yaitu pemikiran yang dalamnya sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Karakteristik pendekatan ilmiah. Karakteristik pendekatan ilmiah adalah pendekatan yang bersifat ilmiah atau memiliki sifat ilmu. Adapun ilmu sendiri definisinya adalah sekumpulan-sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. 3 karakteristik utama pendekatan ilmiah, yaitu yang pertama, reductionisme, yang kedua, repeatability, yang ketiga, refutation. Materi berikutnya perbedaan kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Kebenaran ilmiah, arti dari kebenaran adalah kesetiaan ide-ide kita pada fakta pengalaman atau pada alam sebagaimana adanya. Kebenaran non-ilmiah, arti dari kebenaran non-ilmiah yaitu kebenaran yang diperoleh bukan berdasarkan penalaran logika ilmiah, diantaranya kebenaran karena kebetulan, kebenaran karena agama, kebenaran intuitif, kebenaran karena spekulasi atau kebenaran karena kewibawaan. Lanjut ke materi ilmu dan nilai. Perbedaan ilmu dan nilai diantaranya. Yang pertama, nilai adalah dogma atau dasar-dasar ajaran agama. Yang kedua, ilmu. Ilmu adalah ilmu pengetahuan atau usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kan suka banyak pertanyaan kenapa terkadang nilai bertentangan dengan ilmu. Oke, kita bahas contohnya. Cloning. Cloning itu apa sih? Cloning adalah proses aksesual, jadi kayak menciptakan duplikat makhluk hidup tanpa proses perkawinan. Contohnya, Clonite doa berhasil menciptakan bayi perempuan bernama Eve yang jaringannya diambil dari anak yang sudah tewas. Ilmu yang sifatnya fisikal atau material sangat penting bagi manusia, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Contohnya pengukur suhu, telepon, stetoskop, dan lainnya, yang tujuannya untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan hidup manusia.
Dalam kerjaannya, ilmu akan memiliki beberapa prinsip, yaitu 1. Gejala alam bersifat fisik statis. Yang kedua, objek penelitian dapat berulang. Yang ketiga, pengamatan lebih mudah dan simpel. Yang keempat, subjek penelitian hanya sebagai penonton. Dan yang kelima, memiliki daya prediktif yang relatif mudah dikontrol. Materi berikutnya, filsafat sebagai landasan ilmu dalam pengembangan sains. Sains dan filsafat memiliki hubungan yang diibaratkan sebagai induk dan anak. Filsafat yang diibaratkan sebagai induknya, ilmu dan sains sebagai anaknya. Karena sains itu objek terbatas dan hanya di dalam bidang tertentu. Sedangkan filsafat, objeknya universal atau menyeluruh. Filsafat dan sains juga berkepentingan untuk menerima pengetahuan yang teratur dan benar. Sekian dari video saya. Kiranya boleh bisa bermanfaat untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Terima kasih.